Ya walaupun dalam prosesnya dia terlambat. Masuk 1000 tahun itu kan diproses ya, terus menerus diproses. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Seperti itu. Karena yang menentukan hatinya, bukan pikirannya. Kalau pikirannya tidak akan sampai, tidak akan bisa masuk ke 1000 tahun. Karena terbatas pikiran itu. Akal logika itu terbatas. Tapi kalau memakai hati, dia bisa sampai. Kan yang menentukan masuk 1000 tahun itu hatinya. Kalau hatinya bermasalah atau hatinya ada masalah, ya susah untuk masuk 1000 tahun. Misalnya saja ya, hatinya itu ada iri, dengki, dendam, ya susah. Tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni, ya susah. Karena yang masuk 1000 tahun, Tuhan saja kan maha pengampun, maha pengasih. Ya otomatis mereka yang mengikuti Tuhan, itu dia mau mengampuni, mau mengasihani juga. Seperti itu. Namanya ciptaan kan harus memiliki karakter seperti sang penciptanya, seperti sang ilahi, seperti itu. Kalau dia mau masuk 1000 tahun, ya harus punya karakter seperti itu. Kalau dia tidak punya karakter seperti itu, ya tidak akan bisa masuk 1000 tahun. Ya karena harus bisa memaafkan, harus bisa mengampuni. Tuhan saja maha pengampun, Tuhan saja maha pengasih. Ya ciptaannya harus sama, seperti Tuhannya, mengampuni, mengasihani, seperti itu. Kehidupan manusia, masing-masing manusia, itu diproses terus-menerus. Apakah imannya ada kemajuan atau malah imannya mengalami kemunduran? Apakah selama diproses dia ada kemajuan imannya? Apakah imannya naik level? Nah, itu kan tergantung manusianya, tergantung hati manusianya. Karena melalui proses itu tidaklah mudah, tidak hanya bersantai-santai, tidak hanya cuma di mulut saja, tapi memang harus ikuti proses, ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Oh, kamu harus bersaksi. Oh, kamu harus menyampaikan tanpa harus memakai batasan waktu. Oh, kamu harus rajin membaca firman. Oh, kamu harus berpuasa. Nah, itu kan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak bisa manusia itu menentukan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, mereka logikakan. Itu tidak bisa. Manusia ketika berjalan memakai logika, dia akan pusing, bingung mau kemana, akan buntu jalannya. Tidak ada yang bisa memutuskan. Ujung-ujungnya akan depresi, akan stres. Karena hanya berpusat pada pikiran yang terbatas, logika yang sangat terbatas, tidak bisa diselami lagi. Berbeda kalau manusia itu memakai hati, tak terbatas. Alam bawah sadarnya yang akan bekerja, yang akan menuntunnya. Kamu harus ke sana, kamu harus ke sini. Ya karena ketika memakai hati, itu akan bertanya kepada Tuhan. Merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sekalipun dia itu memiliki harta, memiliki mobil, memiliki rumah. Tapi ketika hati yang sedang bekerja, ya sudah, dia akan berserah. Tuhan meminta kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, apa yang sepatutnya di umurku yang sekian, misalnya umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, bahkan 80 tahun ya. Kalau dia merasa hanya dengan Tuhan saja bisa dipakai, bisa digunakan hidupnya, ya dia akan menyadari akan hal itu. Level iman itu tidak berdasarkan umur. Belum tentu umurnya yang sudah 70 atau 80 tahun. Itu imannya itu dewasa. Ada juga yang sudah anak-anak imannya jauh melebihi umur yang sudah
50 tahun ke atas. Umur itu belum menjadi tolok ukur atau acuan kalau dia itu dewasa imannya. Tidak menjadi tolok ukur. Yang menjadi tolok ukur adalah proses hidupnya. Seberapa kuatkah dia menjalani hidup hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Berapa lama dia bisa bersabar, berapa banyak dia bisa mengampuni orang, berapa banyak dia bisa mengampuni saudaranya. Tidak dalam hitungan ya, tapi dalam hal merasakan, mengalami kondisinya. Tidak bisa dikatakan, oh aku sudah mengampuni bulan yang lalu, oh aku sudah mengampuni tahun yang lalu. Bukan seperti itu. Tetapi belajar untuk mengikhlaskan. Memang tahun kemarin atau bulan kemarin sudah memaafkan, tapi pasti ada sisa luka di bilik hati kalian. Nah, itu yang perlu dibersihkan. Apakah bulan kemarin sudah memaafkan dan bulan depan kalian masih menyimpan rasa sakit, masih menyimpan luka lagi, masih menyimpan unek-unek lagi. Nah, disitulah hati kalian itu diproses hari demi hari. Dan prosesnya itu tidak hanya 1-2 tahun, itu tidak bertahun-tahun, puluhan tahun. Seperti itu. Namanya luka itu memang tidak bisa hilang dalam sekejap. Apalagi trauma. Hati kalau sudah trauma itu susah. Seperti itu. Makanya bersihkanlah hatimu. Sucikanlah hatimu. Kuduskanlah hatimu. Supaya engkau bisa melihat Tuhan. Bisa melihat Allah. Semuanya kan tertulis ya di firman Tuhan. Apabila suci hatimu, kudus hatimu, menjaga kekudusan hidupmu, ya otomatis kalian bisa melihat Tuhan. Ya karena Tuhan itu kudus. Seperti itu. Surga itu kudus. Di surga itu tidak ada hawa nafsu. Semua hawa nafsu itu hilang. Kekayaan, mamon, penyembahan berhala, patung, itu semua nggak ada. Semua benar-benar kudus. Tidak ada yang memakai logika. Tidak ada yang memakai pikiran. Semua roh. Semuanya itu hati yang berbicara. Bukan lagi pikiran. Oh nanti begini, oh nanti begitu. Tidak. Tidak ada seperti itu. Semua hati yang berbicara. Tidak ada pengkhianat. Semuanya tulus. Karena hati. Kembali lagi ke hati. Seperti itu. Makanya di hari Tuhan, Tuhan ingin menunjukkan segala kemahakuasaannya. Ya gempa 10 magnitudo, 15 magnitudo, 20 magnitudo, 30 magnitudo. Ya karena Tuhan sangat berkuasa. Alfa dan Omega itu sangat berkuasa. Yesua Hamasiah Elohim itu sangat berkuasa. Namanya hari Tuhan. Hari penuh kuasa. Bukan Tuhan ingin memamerkan kuasanya, tidak. Ya karena Tuhan memang sudah sangat berkuasa. Seperti itu. Supaya manusia itu sadar, tahu, oh Tuhan itu benar-benar ada. Benar-benar menunjukkan kuasanya. Tiba-tiba banjir, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba meteor jatuh. Nah, seperti itu. Tidak bisa dilogika. Makanya di hari Tuhan, banyak manusia yang akan stres, depresi, ODGJ. Karena banyak manusia dijumpai oleh Tuhan itu tidak memiliki iman. Hanya memiliki logika saja. Makanya banyak yang stres ketika diambil oleh alam semesta. Tuhan tinggal perintahkan malaikatnya, proses kota ini selesai.
yang memakai pikiran ya pasti akan depresi, stres. Tetapi mereka yang sudah kembali kepada Tuhan, bertobat, sudah di jalur pertobatan, sudah memakai hati, ya apapun yang terjadi ya sudah, dia akan bersyukur. Masih hidup saja sudah sangat bersyukur. Apalagi masih bisa makan, masih bisa memakai pakaian. Nah, seperti itu. Tetapi ketika manusia itu masih terjebak dalam pikirannya, dalam logikanya, ketika hari Tuhan berlangsung dan sudah diproses, barulah manusia itu akan hilang akal sehatnya. Semuanya dalam sekejap saja. Apa yang dikumpulkan itu sia-sia. Apa yang ditimbun itu sia-sia belaka. Mobil-mobil mewah, rumah mewah, jam-jam tangan mewah. Semuanya hilang dalam sekejap. Namanya juga hari Tuhan. Hari Tuhan itu ya kalian sudah dalam kondisi rendah hati. Dalam kondisi kalian itu bertobat, bukan masih dalam persiapan. Itu sudah terlambat. Semuanya hilang dalam sekejap ya, ya terlambat. Hari Tuhan itu kalian sudah standby, sudah dalam kondisi hati kalian itu bersih. Tidak dalam kondisi kalian mempersiapkan diri itu tidak. Sudah dalam kondisi kalian itu rendah hati. Ya karena hari Tuhan itu penuh dengan keikhlasan. Apa yang kalian miliki itu ya diikhlaskan. Hati kalian kan diuji. Iman kalian diuji. Tidak bisa kalian itu beracuan pada pikiran kalian lagi. Oh aku ini pintar. Oh aku ini apa namanya punya sertifikat ijazah S2, S3. Ketika hari hari Tuhan itu datang, ya sudah selesai di kota kalian atau di kampung kalian, di desa kalian. Karena memakai pikiran, logika, mengandalkan kepintaran kalian. Padahal di atas kepintaran kalian, kalian masih ada Tuhan yang kalian harus hadapi. Masa ya kalian ciptaannya tidak ingin kembali kepada Tuhan? Ya, itu akibatnya. Apalagi di hari Tuhan, kalian malah menghujat, menghina. Ya, akan diserahkan kepada roh maut kalian nantinya. Seperti itu. Karena di hari Tuhan itu seleksinya besar-besaran. Hanya mereka yang masih memiliki iman di bumi, yang tersisa, yang masih hidup, yang masih punya kasih. Nah, mereka akan tetap hidup. Bahkan mereka akan masuk di 1000 tahun. Karena sudah menyadarinya. Seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan.